Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu memang pedang yang bagus, namun sayangnya, kamu tidak layak menggunakannya. Pedang iblis itu harus digunakan oleh raja ini, kata Raja Iblis yang sedang berjalan menuju Chu Feng. Dengan setiap langkahnya, bumi akan bergetar hebat. Setelah hanya beberapa langkah, Raja Iblis itu tiba di depan Chu Feng. Oh, jadi kamu ingin pedangku? Tidak apa-apa, kamu harus melewatiku dulu, kata Chu Feng. Tiba-tiba saja, petir sekali lagi menutupi awan merah dan tubuh Chu Feng. Chu Feng yang awalnya tidak berdaya untuk berdiri, dia sebenarnya berdiri lagi. Selanjutnya, dia sekali lagi memancarkan aura yang sangat kuat. Namun yang menyertai aura yang kuat itu adalah darah hitam yang mengalir keluar dari mulut, hidung, telinga, dan juga mata Chu Feng. Paling menakutkan dari semua, daging Chu Feng sedang terkoyak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari daging yang terbuka. Sepertinya daging Chu Feng berada di ambang kehancuran. Bocah, aku khawatir sebelum kamu dapat menebas dengan pedangmu itu, kamu sendiri akhirnya akan mati, kata Raja Iblis. Raja Iblis dapat mengatakan bahwa Chu Feng tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jadi Raja Iblis itu sama sekali tidak berusaha untuk menghentikannya. Tapi sebaliknya, seolah-olah sedang menonton pertunjukan, ia menikmati pemandangan di depannya. Apakah benar begitu? Kalau begitu cobalah ini, kata Chu Feng. Namun Chu Feng tetap tidak mau menyerah. Dia mengertakkan giginya, dan berencana untuk mengayunkan pedang dewa jahatnya lagi. Chu Feng, sudah cukup. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah si gadis kecil. Saat gadis kecil itu mengucapkan kata-kata itu, tangannya juga diletakkan di pedang dewa jahat. Kemudian, dia benar-benar menggunakan tangannya sendiri untuk mengambil pedang dewa jahat. Chu Feng tidak bisa menghentikannya. Gadis kecil itu dengan paksa mengambil pedang dewa jahat dari tangan Chu Feng, dan selanjutnya tangannya benar-benar tidak terluka. Kamu, Chu Feng mengungkapkan tatapan tertegun, dan dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Bukan hanya Chu Feng saja, bahkan Raja Iblis yang sangat kuat dan raksasa tertegun oleh adegan itu. Setelah beberapa saat terkejut, Raja Iblis menjadi sangat bersemangat, sampai-sampai dia menjulurkan lidahnya yang menjijikkan dan menjilat bibirnya. Menarik, seperti yang diduga dari gadis itu, bahwa raja ini telah berusaha keras untuk makan, kata si Raja Iblis. Pergi, ucap si gadis kecil. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, gadis kecil itu benar-benar mengucapkan kata-kata itu kepada Raja Iblis. Apa? Ekspresi bingung memenuhi wajah Raja Iblis. Ia tidak berani mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Aku menyuruhmu pergi, kata si gadis kecil itu. Kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani berbicara dengan raja ini sedemikian rupa. Raja ini telah mendapatkan bentuk yang sempurna, aku adalah penguasa dunia ini. Sedangkan kamu akan menjadi santapan raja ini, dan menjadi makanan di perut raja ini. Kata Raja Iblis itu yang menjadi sangat marah. Dia membuka mulutnya yang besar, dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Setelah melakukan itu, kekuatan hisap yang mengerikan berasal dari mulutnya. Kekuatan hisap itu terlihat oleh mata telanjang. Seperti pusaran air besar, pusaran itu menyedot segala sesuatu di sekitarnya ke dalam perut Raja Iblis. Karena fakta bahwa kekuatan hisap itu terlalu kuat, bahkan tubuh iblis kroco di sekitarnya terkoyak sebelum mereka terhisap ke dalam perut Raja Iblis. Namun, kekuatan hisap yang kuat seperti itu benar-benar tidak efektif melawan Chu Feng dan gadis kecil itu. Belum lagi tersedot ke perut Raja Iblis, meskipun angin kencang bertiup melalui sekitarnya, gadis kecil dan Chu Feng benar-benar tidak terpengaruh pusaran itu. Seolah-olah kekuatan hisap yang kuat dan angin itu tidak ada sama sekali. Tampaknya masih belum tahu kemampuanmu sendiri, kata si gadis kecil. Ketika gadis kecil itu berbicara, dia perlahan-lahan mengangkat tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Gerakannya tampak sangat kasual, namun mampu menghancurkan. Yang dia hancurkan bukanlah bunga, tanaman, maupun pohon. Apa yang dia hancurkan bukanlah sungai dan danau. Apa yang dia hancurkan bukanlah pegunungan. Apa yang dia hancurkan bukanlah lautan luas dan tak terbatas.
Tapi sebaliknya, itu adalah jutaan dan jutaan makhluk iblis. Makhluk-makhluk iblis yang tampak seperti gelombang besar itu langsung dimusnahkan. Debu hitam dan merah memenuhi udara. Itu tidak hanya tampak aneh, tetapi juga tampak pedih. Yang paling ajaib dari semuanya adalah, semua hal yang dihancurkan dan diinjak-injak oleh monster itu dikembalikan ke penampilan aslinya. Gunung-gunung yang rata bangkit dari tanah, dan bumi yang hancur sekali lagi dipenuhi dengan tanaman hijau. Dunia yang tampaknya telah menjadi neraka, itu sekali lagi kembali ke tanah abadi seperti sedia kala. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raja ini telah berevolusi ke bentuknya yang sempurna, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata si Raja Iblis. Satu-satunya makhluk iblis yang hidup adalah Raja Iblis. Namun, Raja Iblis bahkan dengan tubuh besarnya itu hancur tanpa henti. Hampir setengah dari seluruh tubuhnya telah berubah menjadi debu yang tersebar ke udara. Ketakjuban dan ketakutan memenuhi wajah Raja Iblis. Penguasa dunia ini, kamu benar-benar orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, kata si gadis kecil. Bahkan senyum dingin muncul di wajah gadis kecil itu. Kamu, monster macam apa kamu sebenarnya? Tanya si Raja Iblis. Ketika Raja Iblis menatap gadis kecil itu lagi, ketakutan memenuhi matanya. Hanya pada saat itulah dia menyadari, bahwa gadis kecil itu tidak sesederhana yang dibayangkannya. Bahkan kamu diciptakan olehku, kamu pikir aku ini apa? Kata gadis kecil itu. Apa yang kamu katakan? Kata si Raja Iblis. Mata Raja Iblis terbuka lebar, dan ketidakpercayaan memenuhi mata besarnya. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dengan lembut melambaikan tangannya. Menjerit. Tiba-tiba teriakan menusuk telinga terdengar dari mulut Raja Iblis. Tubuh Raja Iblis dengan cepat hancur, dan dengan segera, tubuhnya hancur sepenuhnya menjadi debu yang tersebar ke udara. Dan hanya teriakannya masih bergema di udara. Gadis kecil, kamu. Chu Feng menatap gadis kecil itu dengan tatapan penuh kejutan, keheranan, dan emosi yang rumit. Setelah secara pribadi menyaksikan bahwa Raja Iblis yang sangat kuat dimusnahkan oleh gadis kecil dengan hanya melambaikan lengannya, Chu Feng benar-benar tidak dapat tidak berseru kagum. Melihat wajah Chu Feng yang penuh kejutan, gadis kecil itu tersenyum manis. Kemudian, dia meletakkan jarinya di dahi Chu Feng. Begitu jarinya bersentuhan dengan dahi Chu Feng merasakan arus hangat yang mengalir dari dahinya. Dengan begitu, tubuhnya yang keriput segera kembali normal. Tidak hanya rasa sakit yang hebat dihilangkan, tetapi Chu Feng juga merasa dirinya menjadi jauh lebih bersemangat. Chu Feng sekali lagi bisa merasakan kekuatan seorang penguasa gadis kecil itu. Luar biasa, gadis kecil, jadi ini juga ujian? Tanya Chu Feng. Setelah merapikan pikirannya, Chu Feng berhasil menebak kebenarannya. Sebenarnya itu semua ujian. Ini termasuk makhluk iblis itu, mereka semua diciptakan oleh gadis kecil itu untuk menguji Chu Feng. Apa yang kamu pikirkan? Apakah tes ini merangsang? Tanya gadis kecil itu. Merangsang? Itu terlalu merangsang, jawab Chu Feng sambil tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tertipu oleh gadis kecil itu. Tiba-tiba saja, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia memandang ke gadis kecil itu dan bertanya, gadis kecil, apakah aku telah memutuskan untuk mengabaikanmu, dan memasuki gerbang pembentukan formasi untuk meninggalkan tempat ini, lalu, apa yang akan terjadi padaku? Tanya Chu Feng. Kegagalan ujian secara alami adalah kematian, gadis kecil itu berbicara dengan sangat santai. Namun mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan ketakutan yang mendalam. Sepertinya dia hampir mati. Memang benar, Chu Feng hampir saja mati. Ketika gadis kecil itu membuka gerbang pembentukan formasi dan menyuruh Chu Feng pergi, pikiran untuk pergi memang terlintas di benaknya. Namun untungnya, pada akhirnya hati nuraninya mengalahkan keegoisannya. Dia benar-benar tidak mengantisipasi bahwa hal itu juga telah menjadi ujian. Dalam hal ini, sekarang apakah aku gagal tes atau tidak? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Kurasa aku bisa dengan enggan mempertimbangkannya, mungkin kamu telah berhasil, kata gadis kecil itu. Kalau begitu, aku tidak akan matikan, tanya Chu Feng. Sudahlah, jangan menanyakan yang sudah jelas, kata gadis kecil itu sambil memutar matanya ke arah Chu Feng. Kemudian, dia menyerahkan pedang dewa jahat kembali kepadanya. Pedang ini telah meninggalkan serangan besar di tubuhmu.
Kecuali benar-benar diperlukan, maka yang terbaik adalah tidak menggunakan pedang itu, kata si gadis kecil. Itu hanya serangan balik. Menurut pendapatku, harga seperti itu sangatlah kecil, balas Chu Feng. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng menerima pedang dewa jahat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pedang dewa jahat. Jika aku tahu bahwa kamu telah banyak berubah, aku tidak akan harus menderita begitu banyak keluhan. Chu Feng, ada beberapa hal yang perlu aku katakan padamu. Yang pertama, jangan menyebutkan pertemuanmu denganku kepada siapapun. Terlebih lagi, tes yang aku miliki untukmu ini, itu masih belum berakhir. Dengan demikian, kamu harus mengandalkan diri sendiri nantinya. Bahkan jika kamu akhirnya mati, kamu tidak bisa berharap kalau aku akan membantumu. Akhirnya sejak memasuki tempat ini, waktu belum bergerak sama sekali. Kata gadis kecil itu sambil memberitahu Chu Feng hal-hal itu dengan ekspresi serius. Sepertinya dia ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Gadis kecil, aku mengerti semua hal yang kamu katakan sebelumnya, namun, apa yang kamu maksud dengan kalimat terakhir itu? Apa maksudmu waktu tidak bergerak sama sekali? Tanya Chu Feng. Wush! Tiba-tiba saja langit dan bumi mulai berubah. Segala sesuatu di sekitarnya juga menghilang. Bahkan gadis kecil itu sendiri menghilang. Gadis kecil itu telah menyatu dengan dunia, dan berubah menjadi gas aneh yang memasuki tubuh Chu Feng. Karena kenyataan bahwa dunia telah runtuh, Chu Feng menemukan dirinya dalam kegelapan yang kacau. Namun dia bisa merasakan, bahwa gadis kecil itu ada di tubuhnya. Dia saat ini bergabung dengannya, berasimilasi dengan meridiannya, dan juga pembuluh darah. Hanya pada saat itulah Chu Feng menyadari, ternyata kesimpulan dari tes ini adalah sebuah seleksi. Dia telah menjadi orang yang dipilih oleh gadis kecil itu. Chu Feng tahu bahwa gadis kecil itu bukan manusia. Namun dia tidak mengira dia begitu mistis, sehingga dia mampu menyatu dengannya. Selanjutnya, gadis kecil itu memiliki kekuatan luar biasa. Tentu saja itu akan menjadi hal yang baik bagi keberadaannya yang berasimilasi dengan Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa gadis kecil itu tidak menyatu dengan seluruh jiwanya, tetapi malah memutuskan untuk bergabung dengan meridiannya, darahnya, dan urat nadinya. Ini seolah-olah hanya aspek-aspek itu yang bisa berasimilasi dengannya. Selanjutnya, kecepatan asimilasi tidak terlalu cepat. Diperlukan waktu untuk gadis kecil itu untuk benar-benar berasimilasi dengan Chu Feng. Ini adalah, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng menemukan bahwa dia bisa mendengar beberapa suara. Kemudian, dia menemukan bahwa dia sebenarnya dapat melihat sesuatu. Mungkinkah ini, seru Chu Feng lagi. Tiba-tiba saja sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Dia menyadari apa yang dimaksud gadis kecil itu dengan kalimat terakhirnya. Dan ternyata, meskipun dia telah memasuki dunia itu dan menghabiskan 1 tahun bersamanya, itu hanya sesaat yang berlalu di dunia nyata. Alasan untuk itu adalah, karena pemandangan yang muncul di depan matanya dan suara yang masuk ke telinganya, itu adalah apa yang terjadi setelah dia memasuki gerbang hitam gelap. Dengan kata lain, tahun yang dia alami dengan gadis kecil itu hanyalah ilusi. 1 tahun telah berlalu dalam ilusi, sedangkan hanya sepersekian detik berlalu di dunia nyata. Namun, ilusi itu sangat realistis. Chu Feng tidak dapat mendeteksi bahwa itu sama sekali bukan kenyataan. Ini membuat Chu Feng tidak punya pilihan selain merenungkan betapa menakutkannya gadis kecil itu. Kekuatan gadis kecil itu telah melampaui pemahamannya. Chu Feng, teriakan histeris terus bergema tanpa henti. Menyaksikan Chu Feng melangkah ke gerbang hitam gelap dengan mata mereka sendiri, para anggota klan surgawi Chu benar-benar patah hati karena kesedihan. Itu bukan hanya Chu Heavenly Clansman saja, bahkan banyak orang lain juga berduka. Karena bagaimanapun, banyak orang yang hadir telah berteman dengan Chu Feng. Selain itu, lingkungan kerumunan telah berubah sangat besar. Mereka tidak lagi dalam kegelapan. Tapi sebaliknya, mereka menemukan diri mereka di aula istana yang mempesona. Aula istana itu luar biasa, dan ada kursi melayang di atas aula istana. Sebagian besar kursi itu terbuat dari batu, dan terlihat sangat polos. Namun, ada satu kursi yang tampaknya terbuat dari batu giok. Karena itulah kursi itu menonjol dari yang lain, dan juga sangat menarik perhatian. Meskipun aula istana sangat indah, tapi itu juga sangat kosong. Selain kursi mengambang, maka tidak ada yang lain di aula istana.
Namun berada di sana, seseorang dapat merasakan energi alami yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, energi alami itu benar-benar berbeda dari energi alami di luar. Mereka mengandung kekuatan yang tidak ada di luar sana, dan itu adalah kekuatan pohon suci Void. Aula Istana Suci, ini adalah Aula Istana Suci. Kami sudah berhasil, kami telah berhasil. Banyak orang yang bersuka cita dengan liar. Mereka yang lebih pintar daripada yang lain akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kegembiraan mereka, sedangkan mereka yang lebih bodoh menyeringai senang dan gembira. Orang-orang itu menciptakan kontras yang kuat untuk melawan Chu Heavenly Clansman, dan yang lainnya menangis terseduh-seduh bagi Chu Feng. Benar saja, kamu adalah sekelompok orang yang keji. Li Ruochu mendengus dingin, dan rasa jijik memenuhi matanya. Bukan hanya dia saja, bahkan banyak klan iblis yang melahap darah juga mencibir pada orang-orang itu. Klan iblis yang melahap darah sangat membenci orang-orang itu. Lagi pula, mereka tidak memasuki tempat itu dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi sebaliknya, mereka mengandalkan Chu Feng. Chu Feng telah menukar hidupnya untuk membawa mereka ke sana. Namun mereka tidak hanya tidak menunjukkan kesedihan karena kematiannya, tetapi mereka juga menunjukkan kegembiraan seperti itu. Ini benar-benar menyebalkan untuk dilihat. Bagaimana mungkin kalian semua bisa tertawa di saat seperti ini? Tiba-tiba saja teriakan marah terdengar. Itu adalah Chu Xuan Zengfa. Dan di belakangnya ada banyak klan surgawi Chu lainnya. Dipenuhi dengan kesedihan yang ekstrim, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri. Mengabaikan identitas orang-orang itu, Chu Xuan Zengfa akhirnya menyerang mereka. Adapun orang-orang yang dicambuk oleh Chu Xuan Zengfa dan yang lainnya, meskipun mereka tidak terlalu memikirkan Chu Xuan Zengfa dan yang lainnya, dan bahkan memandang rendah mereka, tapi mereka juga menyadari apa yang mereka lakukan salah. Mempertimbangkan bahwa Chu Feng memang orang yang telah membawa mereka ke sana, tapi mereka tidak menyangkal Chu klan surgawi, dan diam-diam menundukkan kepala mereka. Tetapi beberapa di antara mereka memutuskan untuk mengabaikan Chu klan surgawi, dan melanjutkan cara mereka untuk melanjutkan pengamatan mereka tentang Aula Istana Suci. Kalian semua, teriak Chu Xuan Zengfa. Diabaikan oleh orang-orang dengan cara seperti itu, Chu Xuan Zengfa dan yang lainnya menjadi lebih marah. Sudah cukup, tiba-tiba saja kepala klan Chu Heavenly Clan berbicara. Chu Feng mengorbankan dirinya sendiri karena dia ingin kita mendapatkan tempat ini. Itu adalah keputusannya, dan kita harus menghormatinya. Setelah kepala klan Chu Heavenly Clan selesai mengatakan kata-kata itu, dia duduk di tanah, dan dia tampak sangat lemah. Itu bukan kesehatannya yang lemah, tapi sebaliknya, itu adalah kondisi mentalnya. Dia telah menderita kejutan besar dari keputusan Chu Feng. Senior, kamu tidak perlu merasa terlalu sedih. Chu Feng mungkin baik-baik saja. Li Ruochu berjalan ke arah kepala klan-klan surgawi dan menghiburnya. Orang tua ini tahu seberapa cakap anak itu, aku juga tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang terus berubah. Mungkin saja dia masih hidup. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, masih ada kemungkinan besar bahwa dia telah mengalami kecelakaan. Orang tua ini tahu Chu Feng lebih baik daripada orang lain. Dia memang melakukan semua ini demi kita. Orang tua ini yang tidak berguna. Meskipun aku adalah kepala klan, tapi aku tidak dapat membuat klan kami berkembang. Malahan sebaliknya, aku harus mengandalkan bantuan Chu Feng. Dia itu masih anak-anak, dan dia seharusnya tidak memikul tanggung jawab yang begitu berat. Saat kata-katanya mencapai titik ini, air mata menyalahkan diri sendiri bergulir di pipi kepala klan Chu Heavenly. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.